masih sehubungan dengan tema Lansar hari ini, yaitu analisis isu kritikal yang terjadi bahwa di unit saya sendiri memiliki beberapa isu kritikal. Di antaranya pertama ada tantangan optimalisasi akreditasi asosiasi bagi LPJK sebagai penjamin mutu layanan publik. Yang kedua ada menganalisis kurangnya penyajian informasi dalam pelayanan publik. Yang ketiga ada penguatan peran LPJK dalam kolaborasi antar instansi dalam peningkatan mutu jasa konstruksi. Namun setelah dilakukan adanya metode USG bahwa isu 1 mendapatkan skor tertinggi karena merupakan akar dari masalah yang lainnya. Jika proses akreditasi tidak optimal, ini akan berdampak langsung pada kualitas layanan publik, yaitu isu 2, dan menghambat kolaborasi, yaitu isu 3. Isu ini mendesak untuk diselesaikan karena terkait langsung dengan kredibilitas dari LPJK, dan ini mempengaruhi seluruh ekosistem jasa konstruksi dan berpotensi tumbuh seiring meningkatnya permintaan dari asosiasi. Sehingga mari ayo kita bahas isu 1. Tantangan optimalisasi akreditasi asosiasi bagi LPJK sebagai penjamin mutu layanan publik menjadi isu yang diangkat karena berdasarkan data jumlah asosiasi profesi maupun badan usaha yang mengajukan akreditasi ke LPJK itu jauh lebih sedikit dari total yang tercatat. Pertanyaannya kenapa? Padahal akreditasi itu menjamin kualitas dan keprofesionalisme dari sebuah asosiasi. Jawabannya cukup sederhana, karena banyak asosiasi yang merasa prosesnya itu rumit, memakan waktu, dan manfaatnya tidak sebanding dengan usaha yang mereka keluarkan. Dampak dari masalah ini pun juga tidak main-main. Pertama, bagi masyarakat sebagai konsumen, mereka tidak mempunyai jaminan yang pasti mengenai kualitas asosiasi yang mereka pilih. Ini meningkatkan resiko kerugian dan praktik ketidakprofesionalan. Kemudian yang kedua, bagi LPJK sendiri, LPJK kesulitan melakukan pengawasan, pembinaan karena data yang tidak valid. Kebijakan ini yang dibuat jadi tidak berbasis fakta-fakta, dan ini mengganggu tata kelola sektor konstruksi secara keseluruhan. Dan yang ketiga, bagi ekosistem jasa konstruksi, persaingan yang tidak sehat, di mana asosiasi yang tidak terakreditasi bisa saja beroperasi tanpa memenuhi standar minimum yang jelas merugikan asosiasi lain yang sudah berinvestasi besar untuk meningkatkan mutu mereka. Kemudian mari kita analisis akar masalah dari isu tersebut. Yang pertama itu ada di poin manusia, di mana asosiasi itu belum sepenuhnya sadar akan manfaat akreditasi dan banyak kekurangan SDM untuk mengurusnya. Dan di sisi lain ada aparatur sipil negara yang terkait tersebut belum proaktif dalam sosialisasi maupun pendampingan. Kemudian ada proses di mana prosedurnya yang masih rumit dan ada teknologi di mana sistem digital yang ada belum optimal. Kemudian sistem-sistem tersebut tidak terintegrasi dengan data lainnya sehingga membutuhkan waktu untuk verifikasi lanjutan. Kemudian ada lingkungan di mana tidak ada insentif yang kuat bagi asosiasi akreditasi dan tidak adanya sanksi yang jelas bagi yang tidak terakreditasi, dan adanya komunikasi LPJK dengan asosiasi dan instansi lain yang juga masih lemah. Apa sih solusi untuk isu tersebut? Kita harus berani berinovasi dan berkolaborasi dengan cara yang pertama, yaitu ada penguatan sumber daya manusia. Kita perlu melatih aparatur sipil negara agar lebih proaktif dan komunikatif. Bisa juga dibentuk tim khusus yang bertugas memberikan pendampingan end-to-end kepada asosiasi. Kedua, ada penyederhanaan dan digitalisasi. Proses ini adalah kunci di mana kita harus mewujudkan konsep one-stop service akreditasi. Semua tahapan akreditasi bisa diakses dalam satu platform digital dan user-friendly dan juga terintegrasi ke database instansi lainnya. Yang ketiga, ada peningkatan kolaborasi dan regulasi, di mana LPJK perlu mengadakan adanya forum rutin dengan asosiasi untuk mendengarkan masukan. Selain itu, harus ada regulasi yang memberikan insentif nyata bagi asosiasi terakreditasi. Masalah ini memang kompleks, tapi bukan tidak mungkin untuk tidak diselesaikan. Dengan inovasi, digitalisasi, kolaborasi yang kuat, kita bisa memastikan bahwa industri konstruksi kita tidak hanya maju, tapi juga berkualitas, profesional, akuntabel.